Project Metaverse ambisius adalah kata yang tepat untuk menggambarkan High Street, sebuah konsep metaverse yang lengkap, luas, dan sangat kompleks yang mampu memberikan pengalaman baru menjelajahi metaverse dengan ekosistem dan dunia yang beragam, memamerkan berbagai produk limited edition dari brand-brand real dunia. High Street menawarkan sejuta pengalaman dengan play to earn, avatar yang bisa di-custom, NFT yang bisa diperjualbelikan, home di kota metropolitan High Street, suasana pegunungan, kepulauan, pantai sampai ke pusat marketplace yang dibangun dengan teknologi sejak ribuan tahun yang lalu. Nama saya Kelby dan di edisi spesial Metaverse Masa Depan kita, saya akan memaparkan secara lengkap analisis fundamental token High Street yang meliputi utilitas token, kegunaan dan peran token di ekosistem High Street, fitur-fitur di game, apa saja yang bisa dikerjakan di Metaverse ini, game mechanics, bagaimana game ini bekerja, elemen-elemen RPG apa saja yang ditaruh di sini, apakah ada pembagian job class, cerita di game, menggambarkan secara garis besar perjalanan dari awal karakter kamu ke berbagai tempat dan ekologi yang berbeda di High Street. Roadmap High Street, mengetahui apa saja yang akan dibuat di Metaverse ini oleh developer. Shopping experience menggunakan teknologi data science bonding curve. Teman-teman akan mengerti bagaimana marketplace produk limited edition ini bekerja. Begitu pula analisis technical, saya akan menganalisa dari segi risk reward token High Street apakah akan profitable atau tidak. Seberapa besar potensi token ini. Dan terakhir, tokenomics dan info penting lainnya agar teman-teman update dengan perkembangan terakhir. Jika teman-teman tidak memiliki waktu untuk menonton semua ini, tidak masalah karena saya sudah membagi video ini menjadi berbagai segmen sesuai informasi yang teman-teman perlukan. Namun saya menyarankan teman-teman setidaknya menonton bagian cerita di game karena saya cukup excited ketika membacanya sendiri. Dan ini bisa memberikan teman-teman gambaran bertualang di High Street seperti apa. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan teman-teman bisa komentar di bawah altcoin apa yang mau di-review secara lengkap oleh saya. Mari kita masuk ke Metaverse High Street. Untuk teman-teman gamers pasti sudah familiar dengan MMORPG, di mana kamu punya sebuah karakter yang bisa di-custom sesuai keinginan kamu, dan kamu bisa naikin levelnya dengan bertualang di dunia game tersebut yang biasanya cukup luas dan terdapat banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Berbeda dengan game MMORPG biasa, di Metaverse, segala macam item seperti karakter kamu, perlengkapan seperti baju, tameng, pedang, senjata, land, properti, sawah, pabrik, itu bisa benar-benar kamu miliki karena semuanya adalah NFT. NFT merupakan token yang unik, token yang tidak fungible. Tidak fungible artinya tidak dapat ditukarkan dengan token jenis itu secara langsung karena mereka adalah token yang berbeda. Berbeda dengan koin seperti Bitcoin, Ethereum yang sifatnya fungible. NFT adalah bukti kamu memiliki item tersebut di Metaverse dan bukti bahwa perusahaan game tersebut tidak lagi memiliki item itu. Biasanya di game MMORPG konvensional, jual beli item sesama pemain bisa dilakukan, namun cenderung di atas blockchain, kamu bebas membeli dan menjual NFT. Dengan kata lain, setiap item yang kamu miliki itu benar-benar milik kamu dan bisa diperdagangkan secara bebas. Bukan milik perusahaan game tersebut seperti pada halnya MMORPG konvensional. Metaverse menjadi narasi terbaru dari sejarah pengembangan teknologi blockchain, di mana Metaverse bisa menjadi dunia baru tempat berkumpulnya orang-orang untuk mengerjakan segala hal seperti bekerja, rapat, berdagang, bisnis properti, menjadi konten kreator, bermain game, berwisata virtual, konser, berolahraga, mendengarkan musik, dan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan di Metaverse. Kita simak apa pendapat co-founder High Street Travis Wu mengenai High Street dan visinya. High Street adalah Metaverse dan MMORPG yang terdesentralisasi, di mana brand atau merek, baik tradisional ataupun kripto, bisa menggunakan merchant portal mereka untuk terintegrasi dengan Metaverse High Street. Dari hari pertama, High Street sudah memiliki visi untuk menjadi ekosistem yang bisa meliputi berbagai blockchain dan didukung oleh Binance dan Avalanche. Brand-brand ternama seperti Balenciaga, LVMH sudah ekspansi ke dunia video games agar bisa memperbesar marketnya. Adidas sendiri memiliki NFT BAYC sebagai langkah awal memasuki dunia blockchain. Bukan menjadi keraguan lagi bahwa masa depan retail dan customer adalah entertainment. Namun masalahnya brand-brand ternama tidak diperlengkapi untuk membuat game skala besar, dan ini adalah segmen pasar yang dipilih oleh High Street. High Street mau membuat pengalaman shopping masa depan. Dengan merchant portal, brand-brand ternama bisa membuka toko virtualnya baik di Web3 maupun di Metaverse. High Street adalah MMORPG open world di mana setiap item yang berada di dalamnya adalah produk dari brand-brand dunia nyata. Saya sangat bangga untuk menyajikan visi kami kepada Anda. Travis Wu, co-founder High Street.
High Street adalah game play to earn. Pemain bisa mendapatkan token yang nantinya bisa dijual untuk dijadikan uang. Game ini menggunakan virtual reality atau PC untuk mengaksesnya. Pemain memiliki tugas menyelesaikan quest, mengikuti event-event, bersosialisasi dengan pemain lain, dan bisa belanja NFT dari brand terkenal. Token native dan governance High Street adalah HIGH. HIGH merupakan token ERC20 dan BEP20, kompatibel di jaringan Ethereum dan Binance Smart Chain. Kegunaan token HIGH di gamenya adalah: pertama, akses khusus. Token HIGH diperlukan agar bisa progres ke tahap selanjutnya di game dan akses ke event-event khusus. Kedua, mata uang di game. Token HIGH diperlukan untuk membeli item spesial seperti properti atau item limited edition. Ketiga, governance. Pemegang token HIGH bisa membuat proposal dan memvotingnya untuk melakukan perubahan di fitur-fitur High Street dengan melihat bobot jumlah token HIGH yang di stake. Beberapa fitur penting di High Street. Pertama, marketplace. Pemain bisa memperjualbelikan NFT di marketplace. Kedua, High Street Homes. Pemain bisa membeli homes di dunianya melalui event IHO atau Initial Homes Offering. Ketiga, High Street Lands. Land di High Street dibagi berdasarkan variasi 1 hex atau hexagonal, zona 10 hex, regional 50 hex, dan megaplex 150 hex. Land ini adalah tempat di mana brand-brand terkenal bisa membuat infrastruktur seperti toko, klub, rumah, experience, dan lain-lain. Forever FOMO Duck Squad atau Ducks merupakan maskot official dan NFT avatar dari High Street. NFT ini memiliki 3 kegunaan. Pertama, Duck Transformation. Pemegang NFT Duck 2 dimensi akan memperoleh Duck 3D yang akan bertransformasi di game. Exclusive Club. NFT ini adalah tiket untuk masuk ke klub eksklusif FOMO Duck. Pemegang NFT Duck bisa mendapatkan airdrop merchandise dan dari Vault. Selain token HIGH, terdapat pula token Street yang merupakan mata uang di dunia High Street. Seperti HIGH, Street adalah token ERC20 dan BEP20. Dengan adanya token ini, pemain yang baru belakangan masuk untuk play to earn dapat mendapatkan penghasilan dengan adil dengan pemain yang datang lebih awal. Kegunaan token Street adalah sebagai berikut. Sebagai mata uang utama untuk semua transaksi di game seperti membeli dari toko, transaksi dengan pemain lain, dan perbaikan item. Token ini juga merupakan reward ketika kita menyelesaikan misi dan membunuh monster. Jadi seperti token SLP Smooth Love Potion di Axie Infinity. Kita beralih ke game mechanics High Street. Terdapat 4 stats yaitu HP, MP, level pemain, dan level kelas. Pemain memiliki level dan jika mendapatkan experience akan menaikkan level yang nantinya menambah HP dan MP dan membuka area atau senjata yang baru. Ada juga level kelas pemain. Untuk awal-awal, kelas yang bisa dipilih terbatas pada Archer dan Brawler yang bisa diganti kapan saja. Semakin banyak monster yang dibasmi menggunakan kelas tertentu, maka kelas tersebut akan mendapatkan experience dan akan membuka item di skill tree kelas tersebut. Pemain memiliki sarung tangan khusus bernama Crystal Power Gauntlet yang mampu memanggil summon atau senjata untuk melawan monster dan mengumpulkan token high atau street. Selain itu, di game terdapat FOMO Ducks yang merupakan habitat alami di Metaverse High Street. Mereka welcome dengan manusia-manusia yang datang ke dunia mereka dan akan membantu para pemain menjelajahi di dunia ini. Pemain memiliki Quack Pack, yaitu tas yang didesain khusus oleh FOMO Ducks. Pemain membuat tas mereka di Freshman Island. Tas Quack Pack ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu wearables atau item yang bisa dikenakan seperti baju dan lain-lain, usable consumables atau item dikonsumsi sekali pakai, dan item lainnya. Item di Quack Pack bisa hilang ketika pemain kena KO, jadi penting bagi pemain untuk memiliki rumah di mana ada vault yang bisa menyimpan barang pemain dengan aman. Pemain bisa menggunakan 2 transportasi seperti Solar Cruisers yang merupakan pesawat terbang dan hoverboards yang diberikan kepada para pembeli real estate. Hoverboard ini adalah NFT yang bisa diperjualbelikan. Kamu bisa membeli atau merakit hoverboard yang baru. Di tahap lebih lanjut, pemain bisa membuat kendaraan yang lebih besar dan kuat dan bahkan membuat party dengan pemain lain. Ada beberapa monster yang bisa diburu di awal game ini seperti Drake, Pom-Pom, Mushi, Shroomingo, dan Yokos. Membunuh monster ini akan memberikan kamu experience dan token street. Battle di game meliputi manajemen item, menghindar dari lontaran senjata, perencanaan magic point, dan menggunakan kelas yang tepat untuk melawan musuh. Beberapa musuh bisa sulit dikalahkan namun tidak mustahil dengan bantuan teman. Musuh memiliki status seperti HP Strength, Defense, Weak Spot atau titik lemah, nilai Experience, nilai Street,
dan tipe seperti plant, bird, aquatic, spooky, dan lain-lain. Fresmin Island terletak di lepas pantai dari Solera, pulau terbesar di Metaverse High Street. Penduduk lokal sering menyebutnya sebagai Island of Trials atau Pulau Percobaan. Di sini para pendatang baru harus membuktikan bahwa mereka menghadapi berbagai tantangan untuk meraih titel Explorer atau penjelajah. Dimulai dari Proof of Mind, para pemain akan merakit Crystal Power Gauntlet mereka yang bisa membuka pintu menuju berbagai kelas yang bisa dipilih. Keahlian kelas mereka akan bertambah seiring naiknya level mereka. Selanjutnya adalah Proof of Strength, di mana Freshmins akan mendemonstrasikan kemampuannya untuk bertahan dari ancaman bahaya di dunia High Street. Setelah dua tugas tersebut selesai, Freshmin akan memiliki kualifikasi untuk menaiki Solera Express yang akan membawa mereka ke benua utama yaitu Solera untuk memulai petualangan mereka sebagai Explorer. High Street City. Pada akhirnya semua Freshmin akan sampai ke High Street City. Salah satu kunci kesuksesan ekonomi kota ini adalah marketplace yang terletak di pusat kota, yang konon dibangun menggunakan teknologi yang telah lama hilang, eksis sejak zaman purbakala. Rumornya adalah sebuah portal dibuka ribuan tahun yang lalu yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital melalui celah ruang waktu. Segala macam produk masuk ke dunia digital dan menghasilkan kemakmuran pada orang yang mengusahakannya. Peradaban kuno ini akhirnya mengerti cara untuk menstabilkan celah ruang waktu menjadi portal yang berkelanjutan, membuat area ini menjadi tempat yang mengundang banyak perhatian. Perang terjadi dan peradaban pun hilang, kemudian lahir yang baru. Namun ada satu hal yang tetap selama transisi ini terjadi. Kota di mana portal ini berada makin bertumbuh dan menjadi besar. Hari ini, High Street City adalah kota metropolis yang ramai di mana semua orang di Metaverse hangout dan melakukan transaksi jual-beli. Ini juga merupakan tempat di mana brand dari dunia nyata mulai merambah ke dunia Metaverse. High Street City adalah kota termewah dengan gedung-gedungnya yang berkilauan. Dengan ekonomi yang maju dan populasi yang semakin bertambah, ini bukan hanya tempat di mana kamu mendapatkan perlengkapan terkini, namun kamu bisa berinvestasi dengan sebuah rumah. High Street Home, The Solarium. Rumah di High Street pertama adalah Solarium, sebuah tower yang mewah terletak di jantung kota High Street. Dengan pemandangan memukau dan fasilitas terbaik, cocok untuk para penjelajah yang akan memulai petualangannya. Ketika kamu mint rumah kamu di Solarium, kamu akan mendapatkan sebuah objek misterius bernama Sacred Access Orb atau SAO. Ketika Genesis Home Key Meeting Event SAO pemain bangun, merentangkan sayapnya dan masuk ke gedung, dia akan terbang ke lobi, lantai-lantai, ruang aula untuk mencari lubang kunci yang cocok dengannya. Apakah rumah High Street pertama kamu adalah VIP Suite dengan fasilitas terlengkap atau rumah yang lebih sederhana? Apakah itu modern, studio, luxury suite? Kamu akan tenang, karena kamu sudah tahu rumah kamu selamanya ada di jantung kota High Street, sebagai satu dari 2.500 penghuni awal. Dalam pengertian lain, kamu akan mendapatkan rumah atau home secara random. Apex Alps terletak di bagian utara dunia High Street, di mana salju turun sepanjang tahun menjadikan musim dingin permanen di regional ini. Tepat ketika kamu mencapai Apex Alps, kamu akan menemukan bahwa penduduk di sekitar sini memiliki rumah yang berbeda dengan rumah di pulau lain. Penduduk di sini tinggal di iglu yang menggali lubang ke bawah tanah. Meskipun iglu modern memiliki pemanas internal dan filtrasi udara, bentuk rumahnya tidak berubah banyak ketika mereka mulai berubah sejak ribuan tahun yang lalu membuat rumah dari blok es dan salju. Seperti regional lainnya, Apex Alps memiliki ekologinya sendiri dengan monster yang tinggal di daerah hutan maupun di bawah salju. Animoca Archipelago, Kepulauan Animoca, merupakan kepulauan yang memiliki jalur tol yang menghubungkan setiap pulau di kepulauan tersebut, yang masing-masing pulau merepresentasikan brand atau game di bawah payung Animoca Brands. Daerah ini seperti Disneyland dan masing-masing memiliki theme park-nya sendiri. Setiap pulau adalah atraksinya sendiri dan kita harus melihatnya tidak dari sudut pandang game saja, melainkan dari sudut pandang yang lebih luas. Menjelajah seputar Animoca adalah pengalaman tersendiri. Pemain akan merasakan bahwa mereka sedang bertualang ke daerah yang belum dijamah,
dengan misteri dan sejuta pengalaman yang menanti. Sistem jalan tol menghubungkan tempat tersebut. Animoca Archipelago adalah tempat di mana banyak dunia seperti IP, game, brand, eksis di dalam satu tempat dengan harmonis. Kita akan memiliki berbagai model dan aset dari projek lain di tempat ini untuk memberikan sedikit rasa bahwa betapa besarnya dunia ini. Binance Beach, Pantai Binance. Bayangkan aplikasi NFT Binance dijajar di daerah pantai lengkap dengan marketplace untuk jual beli dan lelang NFT Binance di dalam game ini sendiri. Terdapat pula daerah khusus untuk fan token atau PancakeSwap. Koleksi khusus NFT Binance atau Feature Collections akan dipajang di kapal pesiar yang datang dan berlabuh di dermaga. Ada pula properti atau land yang bisa dibeli oleh fans BNB. Monster di pantai Binance bertipe akuatik dan bertemakan pantai seperti monster yang mirip dengan pohon kelapa dan ikan tropis. Arsitektur rumah di Binance menyerupai rumah Yunani di Santorini dan penduduk di sana lebih rileks dan menikmati hidup mereka di bawah sinar matahari. Every Realm City, kota segala dunia. Di branding ulang dari Republic Realm, Every Realm adalah pusat pendidikan dan pembangunan di dunia metaverse. Untuk membalas jasa Republic Realm, kami membangun Every Realm di dunia High Street sebagai kota yang bertujuan untuk mengejar pengetahuan dan hal yang belum diketahui sebelumnya. Every Realm adalah sebuah pulau yang dihidupkan dengan sains dan magic. Tempat ini berkumpul banyak startup, lab teknologi, dan para peneliti. Semua bertujuan untuk mengejar ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Sebuah monorail menghubungkan semua regional di tempat ini. Every Realm berfokuskan kepada masa depan. Banyak ekspedisi, penelitian, dan petualang mulai di Every Realm, dibantu oleh foundernya, namun didukung oleh semua orang. Crowdfunding adalah bagian dari ekosistem dan ini adalah alasan mengapa pulau ini tetap maju di Solera. Roadmap High Street. Berikutnya akan saya paparkan roadmap dari High Street dan ini adalah bagian yang penting juga karena untuk menilai apakah pengembangan High Street dilakukan. Jika dilakukan, maka ini bisa menjadi katalis dari harga High Street untuk naik. Untuk tahun 2022, kuartal 1 akan fokus di real estate atau properti. Mereka akan melakukan initial home offering, commercial region sales. Kuartal 2 dimulai bulan April, mereka akan mulai merambah ke commerce dengan membawa Web3 ke Web2. Menyajikan pengalaman berbelanja, phygital products, physical digabung dengan digital. Kuartal 3, hal yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang yaitu play to earn-nya. Dimulai di bulan Juli, hunting monster, selesai misi dan pemain harus memiliki high untuk mencetak street. Kuartal 4, dimulai bulan Oktober, dunia high street akan dibuka, level up avatar, skill baru, dan dunia-dunia baru. Untuk berbelanja, kamu bisa menggunakan wallet MetaMask isi dengan token high. Terdapat dua jaringan yaitu ERC20 dan BEP20 yang bisa digunakan. Collectible edisi terbatas High Street disajikan dalam bentuk phygital atau gabungan physical dan digital product, yaitu produk yang sudah ditokenisasi dijual di Street Smart Bonding Curve. Produk ini terdiri dari 3 komponen. Pertama, digital. Komponen pertama yang kamu beli adalah token produk. Kamu bisa menjual token ini di market sebelum tanggal kadaluarsanya. Untuk mendapatkan produk fisik dan NFT di game, kamu harus memburn token ini dengan cara menebusnya di inventory kamu. Supply token ini akan berkurang ketika kamu menebusnya. Kedua, physical atau fisik. Token produk berfungsi seperti voucher yang bisa ditukar dengan produk fisik. Untuk mendapatkan produk fisiknya, tebus dari inventory kamu dan konfirmasi alamat rumah kamu. Semua produk di High Street bebas ongkir. Ada limitasi negara tujuan tergantung produk dan brand yang dibeli. Semua produk fisik bisa di-refund atau dikirim yang baru jika ada kerusakan namun tidak bisa dikembalikan. Semua produk fisik dijamin original. Ketiga, Metaverse. Setelah token produk ditebus dan di-burn, kamu mendapatkan sebuah NFT baru yang dapat digunakan di Metaverse High Street. NFT ini berupa dekorasi avatar kamu atau rumah kamu. NFT ini bisa berupa ERC721 dan BEP721 dengan kode unik yang bisa dilihat di Marketplace atau OpenSea.
Harga produk digital ditentukan dengan sistem Street Smart Bonding Curve yang memungkinkan kamu untuk membeli dan menjual token produk setiap saat 20 jam 7 hari seminggu. Bonding curve ini akan memastikan transaksi kamu instan dan harganya selalu adil. Jika kamu adalah seorang kreator, desainer, atau sebuah brand, menentukan harga dari produk kamu akan menjadi proses yang kompleks. Dan sebagai pembeli, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak membayar terlalu mahal? Bonding curve memastikan harga selalu ada, kapanpun transaksi terjadi. Kurva merefleksikan suatu ide yaitu harga akan lebih tinggi ketika barang tersedia secara terbatas. Dengan bonding curves, order book seperti order jual beli di exchange itu tidak lagi diperlukan. Ia juga menjamin bahwa likuiditas akan selalu ada. High Street membangun bonding curves sendiri yang dinamakan Street Smart. Street Smart dikembangkan setelah tim High Street mempelajari ribuan produk limited edition dari fashion sampai ke makanan, dengan tujuan untuk mengetahui efek dari supply demand terhadap fluktuasi harga. Berbekal ilmu ini, mereka akan menerapkannya di produk-produk limited edition yang nantinya akan dirilis di marketplace High Street. Setiap item di High Street dipasangkan dengan token high. Kamu bisa menggunakannya atau menyimpannya kemudian menjualnya ketika harga tinggi. Setiap pembelian dan penjualan dari token ini akan memberikan data supply dan demand kepada Street Smart untuk mengatur harga. Plus, token ini terhubung dengan kreator asli untuk mencegah scammer dan pemalsu di market High Street. High Street adalah segalanya mengenai commerce di metaverse yang mengutamakan kecepatan, kemulusan, kemudahan, dan harga yang adil. Tim kami telah menguji berbagai skenario untuk mengembangkan bonding curves yang tepat untuk pengguna kami, namun kami akan terus mencari cara untuk mengembangkan diri. Halo guys, sekarang saya akan melakukan analisa teknikal token High Street untuk secara jangka panjang. Kalau misalnya kita lihat secara kasar aja di CoinMarketCap, ini ada data history harganya dari awal sampai sekarang. Itu all-time low-nya itu berada di angka 1,38 dolar, sedangkan all-time high-nya itu di 40 dolar ya. Dia mulai dulu dengan sini, dia sideways dulu awal-awal, kemudian kalau nggak salah ada demam metaverse ketika Facebook Meta itu memunculkan berita yang bikin heboh ya. Dan ini token-token metaverse itu langsung naik semua. Ini naiknya itu sampai 40 dolar untuk token High Street. Namun dari situ langsung masuk masa-masa bearish ya. Dan ini sudah lama bearish dan sekarang itu sideways saja kalau misalnya dilihat dari pergerakan harganya. Dan kalau kita nilai dari sini aja tanpa melakukan analisis teknikal yang mendalam, ini sebenarnya sudah memberikan potensi reward yang besar daripada risk-nya, karena biasanya ciri-ciri dari token itu kalau misalnya dia sudah sideways seperti ini, itu resikonya itu lebih kecil daripada kalau misalnya kita beli ketika dia lagi mengarah ke atas ya teman-teman. Jadi menurut saya ini merupakan semacam kesempatan kita untuk membelinya karena mumpung dia lagi murah nih. Harga ICO-nya itu di 1 dolar, jadi tidak terlalu jauh, baru 5 kali dari harga ICO-nya. Kalau token-token lain itu bisa udah agak jauh ya dari harga ICO-nya. Dan ini market cap-nya juga masih kecil, 62 juta. Untuk ukuran ini menurut saya potensi untuk 10 kali lipat itu bisa. Dan bahkan kalau misalnya dia ini sukses, 100 kali lipat juga bisa. 100 kali lipat dia market cap-nya akan ke 6 billion. Setara dengan Axie Infinity Sandbox Decentraland. Kalau dilihat dari sisi fundamentalnya itu, sangat memungkinkan untuk terjadi. Asal developernya itu memang benar-benar mengembangkan gamenya. Bisa play to earn, ada shopping experience-nya, ada brand-brand terkenal yang menaruh produk-produk mereka di High Street. Itu menurut saya itu bisa banget kalau misalnya ke market cap 6 juta, yaitu 100 kali dari ini. Saya sendiri sih sudah memiliki posisi di sekitar sini, saya belinya ya agak tinggi daripada yang harga yang sekarang, tetapi saya nggak terlalu khawatir karena saya mainnya itu jangka panjang dan akan saya jual ketika art season akan berakhir. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat secara kasar saja, ini itu potensinya itu gede ya teman-teman. Oke, untuk
technical analisisnya, kita lihat yang Binance. Itu saya tarik Fibonacci dari swing high di sini sampai ke bawah. Itu kemarin-kemarin itu dia rejected di daerah Fibonacci 23,6. Ada pump yang cukup lumayan dari sini ketika dia berada di bottom ini. Kemungkinan ini investor institusi ya, atau whale yang membeli ini. Karena mereka melihat ini bahwa ini high street ini fundamentalnya bagus. Ya. Dan setelah saya review, dan mungkin teman-teman bisa menilai juga fundamentalnya bagus asal developernya jalan. Dari volumenya cuma naik di sini saja, biasa-biasa aja. Kecil, setelah itu biasa-biasa aja. Kalau kita lihat di MA50 dan MA100, MA100-nya ini kepotong, MA200-nya nggak ada ya teman-teman, karena datanya belum ada 200 hari, jadi belum bisa muncul. Ini kemungkinan akan meng-cross dalam waktu beberapa hari ke depan. Jadi pertanda bullish untuk high street. Kalau dilihat dari MA50 dan MA500-nya. Karena ini semakin mendekat ya teman-teman. Kalau RSI-nya dia sekarang lagi bearish karena dia sudah tembus ke bawah garis 50. Dia harus coba retest lagi apakah bisa naik ke atas 50 atau tidak. MACD juga sebenarnya bearish ya. Dan karena dia sudah cross ke bawah, masih bergerak ke bawah, belum ada tanda-tanda untuk reversal untuk time frame daily. Market Cipher, Fumanchu ini juga lagi masa-masa bearish. Dia belum ada green dot-nya, belum ada konfirmasi dia akan balik arah ke depan. Tapi saya tidak khawatir akan hal ini karena saya targetnya itu adalah ketika orang-orang itu mulai mengadopsi high street, orang-orang itu mulai tahu tentang high street, maka mereka akan membeli. Dan influencer-influencer mereka juga akan mempromosikan token seperti ini. Menurut saya ini daerah-daerah yang best buy ya. Kalau misalnya teman-teman bisa beli lebih bawah lagi, itu semakin bagus. Potensi untuk lebih bisa 100 kali lipatnya lebih gede daripada yang punya saya. Kalau misalnya untuk skenario bearish-nya, itu saya akan menaruh target sampai ke harga $1,98 untuk skenario bearish-nya. Teman-teman bisa boleh DCA, boleh sekali masuk, kemudian tidak tambah lagi, terserah. Yang penting jaga manajemen uangnya, manajemen resikonya, jangan masukkan semua uang teman-teman. Token seperti ini itu belum terbukti ya. Kalau yang terbukti itu seperti Bitcoin, Ethereum, kemudian BNB, Cardano itu sedang membuktikan bahwa dia itu bagus ya. Sandbox itu, Decentraland itu memang sudah jalan, jadi XC itu jadi juga salah satu contohnya. Mereka itu adalah token-token yang sudah terbukti ya. Potensi itu kenaikannya memang mengecil, tetapi mereka lebih aman daripada kalau misalnya kita invest all in ke satu token seperti ini. Oke, itu saja untuk analisa teknikal jangka panjang token high street. Supply token high ini berjumlah 100 juta token maksimal dengan token yang tersirkulasi sebanyak 12,3 juta saat video ini direkam atau 12% dari total. ICO dilakukan di Polkastarter dengan harga awal $1. Terjadi kenaikan address unik yang memegang token ini dari rata-rata 1.400 address menjadi 1.800 address. Hal ini bisa dikarenakan token high yang listing di exchange Coinbase di tanggal 8 Maret. Tim proyek ini dipimpin oleh CEO Travis Wu, Jenny Guo, Flora Feng, dan Jack Chiao. Sudah listing di exchange terbesar dunia yaitu Binance dan Coinbase. Token ini pernah dipromosikan oleh influencer besar kripto Larry Davis dan mungkin influencer lainnya. Jumlah follower Twitter cukup baik yaitu 95.000 saat video ini direkam. Ketika saya mempelajari token ini secara mendalam, saya cukup wow dan berpikir bahwa developernya itu cukup ambisius. Untuk proyek semacam ini menurut saya tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Perlu banyak sumber daya manusia dan waktu yang diinvest karena banyak sekali hal yang dikerjakan di Metaverse ini. Elemen RPG, play to earn, open world, shopping, crowdfunding, semuanya ada. Menarik brand-brand real dunia ke tempat ini juga akan menjadi tantangan sendiri bagi tim high street. Namun jika mereka bisa membuktikannya seperti apa yang mereka tulis di roadmap, maka saya yakin harganya bisa 100 kali lipat.
menurut saya potensi Metaverse ini bisa lebih besar daripada Axie Infinity. Secara risk-reward, potensi reward jauh lebih besar dibandingkan dengan risk-nya. Harga tidak jauh dari harga ICO, harga sudah turun dan sideways, yang artinya masa akumulasi sedang berlangsung. Token ini sudah masuk dua exchange terbesar dunia yaitu Binance dan Coinbase, membuktikan bahwa mereka cukup legit. Saya sendiri sudah memiliki token High Street dan tidak terlalu khawatir ketika harganya turun. Teman-teman bisa berkomentar pendapatnya mengenai token High Street. Kalau ada altcoin yang lain yang mau di-review, saya dengan senang hati melakukannya, mumpung belum banyak yang request. Sampai di sini saja video kali ini, dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.